Profesor Dr. Anda Ari Pradanawati MS sebagai moderator. Kepada Profesor Ari, dipersilahkan. Terima kasih Farhan. Selamat siang para mahasiswa yang tercinta dan yang terkasih. Selamat siang kepada Prof. Cecep Darmawan, pembicara kita pada siang hari ini, yang akan menyampaikan ceramahnya atau materinya, yang terutama adalah bagaimana kita mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan bagaimana cara kita membela negara kita tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Prof. Cecep Darmawan. Di tengah-tengah kita tadi panik 1 jam, tapi nanti ini jadi pelajaran bagi saya dan teman-teman di jurusan, karena kemarin saya menyerahkan pada jurusan saja, tidak saya kerjakan sendiri bersama mahasiswa. Nah, untung ada mahasiswa yang bisa membantu kami untuk mempersiapkan diri. Nanti 40 menit ke depan kita ganti link lagi, Prof. Ya, siap. Ya, terima kasih. Mari persilakan, Prof. Cecep. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Satu kehormatan tentunya kami dari UPI bisa bersilaturahim, bertatap muka meski melalui media sosial seperti Zoom kali ini. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Ari Pradanawati, rekan saya yang begitu semangat mengundang saya sudah puluhan kali tadi tuh masuk ke M-Team itu, ternyata ada kendala di sana sini, pakai handphone, pakai laptop. Tapi kita bela negara, Bu. Ya, salam bela negara dulu. Salam bela negara. Salam bela negara. Jadi ini saya semangat karena satu diundang oleh profesor kita, ya begawan kita ini, begawan Bapak Ari ini. Ya, yang kedua saya kalau diundang oleh hadirnya para mahasiswa, rasanya jadi mahasiswa lagi, Prof. Ari. Ya. Apalagi ini temanya kan kaitan dengan bela negara, kaum milenial, begitu dalam konteks Pancasila. Bung Farhan ya, Bung Farhan. Ya, slide show-nya share screen-nya bisa. Share screen-nya operatornya ada tadi. Ada ya. Nah, coba tayangkan ya. Tapi intinya begini, saudara ya, para mahasiswa, saya ingin juga ini kalau diundang oleh Undip tuh rasanya di rumah sendiri, karena Pak Rektornya sahabat saya. Ada Prof. Arif Hidayat juga sahabat saya. Banyak ya sahabat-sahabat saya di Undip ini dan para guru besar yang tergabung di PTNBH. Ya. Nah, saya mencoba untuk memaparkan ya bagaimana revitalisasi PKN sebagai pendidikan bela negara itu di era milenial. Ya, bisa dilanjut? Nah, seringkali kita kalau mendengar kata bela negara, ya, disangkanya itu adalah kaitan dengan militer, disangkanya itu dengan senjata, dan hal-hal yang perang gitu ya, kombatan. Padahal sesungguhnya kalau bicara bela negara itu bicara kita semua dalam konteks mempertahankan 3 hal. Kedaulatan, keutuhan, keselamatan. Dalam rangka apa? Dalam rangka ya kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa Indonesia ya untuk ya amanat konstitusi kita. Jadi bela negara ini bukan hal yang baru. Ya, bahkan para pendiri bangsa kita itu mengamanatkan bukan hanya di pasal tapi di pembukaannya. Coba bayangkan ya. Ini national interest kita itu salah satunya dengan bahasa yang amat apik, amat bagus ya, amat indah, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi bukan melindungi setiap warga negara, tapi bahasanya itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi istilah saya, ini sebuah legacy, yang nilai-nilai yang penuh dengan legacy bagi generasi penerus, bagi kita ya dan generasi penerus berikutnya. Nah,
Itu di dalam pembukaan, ya, atau bahasa saya itu sering katakan inilah wasiat, ya, wasiat para pendiri bangsa buat kita semua. Di pasal 27 ayat 3, ya, Undang-Undang Dasar kita itu dinyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bayangkan ya, setiap warga negara, artinya bukan hanya orang per orang, ini seluruhnya. Sementara di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Khusus yang pasal 30 ayat 1 ini khusus soal ya, Hankam. Tapi di pasal 27 ayat 3 itulah upaya pembelaan negara. Ya, dilanjut, ini ada dasar hukum, ya. Dasar hukumnya mulai dari pembukaan ya sampai peraturan perundang-undangan teknis lainnya. Ya, dilanjut. Nah, setelah kita mengetahui itu, bagaimana konteksnya dengan pendidikan kewarganegaraan, ya, gitu. Nah, pendidikan kewarganegaraan, nah ini ada ya dasar hukum nih dari mulai pembukaan, undang-undang dasar, ya, kemudian undang-undang tentang HAM, juga ada tentang bela negara, undang-undang pertahanan negara, ya nomor 3 2002. Kemudian ada Undang-Undang 23 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, dan undang-undang berikutnya banyak, ya. Oke, lanjut. Nah, ini peraturan-peraturan yang menyangkut bela negara. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana dasar hukum pendidikan kewarganegaraan, ya. Seperti kita ketahui di pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas, yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, ya, di ayat 1, dasar menengah itu wajib. Nah, coba ada pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematik, dan sebagainya. Nah, sementara kalau di perguruan tinggi, kurikulum pendidikan tinggi itu wajib memuat A. pendidikan agama, B. pendidikan kewarganegaraan, C. bahasa. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu adalah wajib, ya, gitu. Tadi kan dari pendidikan dasar menengah juga pendidikan tinggi. Jadi ini mata kuliah yang wajib bagi perguruan tinggi, namanya pendidikan kewarganegaraan. Bukan pendidikan keluarga, ya, kewargaan negara. Kalau kewargaan negara itu status warga negara. Kalau kewarganegaraan itu hal ihwal yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Itu jauh lebih luas, ya. Oke, dilanjut. Nah, kalau dipetakan, maka pendidikan kewarganegaraan itu ada dalam arti sempit, ada dalam arti luas. Kalau dalam arti sempit namanya civic education. Ya, biasanya PKN atau pendidikan kewarganegaraan di persekolahan, di kampus itu namanya civic education. Tapi kalau pendidikan kewarganegaraan dalam arti yang luas atau disebut juga citizenship education, ya, misalnya ada civic for government, ya, ada civic for civil society, civic for private sector, misalnya ya, ada civic for birokrasi, ya, dan lain-lain. Nah, itu artinya dia PKN dalam arti luas, di masyarakat, di birokrasi, di pemerintahan, dia juga punya pendidikan kewarganegaraan dalam arti yang luas. Nah, sementara model pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, coba lihat, ya. Nah, di perguruan tinggi berikutnya, slide-nya, ada yang disebut dengan model yang terintegrasi, ada yang modelnya terpisah. Ya, jadi ada yang integrasi itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, PPKN. Kemudian ada yang terpisah, ada pendidikan Pancasila satu, ada pendidikan kewarganegaraan juga satu mata kuliah. Jadi ini ada dua mata kuliah, ya. Nah, itu yang terpisah. Ada yang terintegrasi dan bisa. Karena ya, berbagai perguruan tinggi bisa beda-beda. Prof. Ari di Undip yang mana? Di Undip baru tahun ini, tahun 2020 itu digabung jadi Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kemarin-kemarin itu sendiri-sendiri. Sekarang ya, digabung. Okay. Ya, oke. Digabung atau dipisah, substansi materinya tetap sama ya, Prof. Ari ya? Ya, sama ya. Oke. Dilanjut. Nah, paradigma lama dan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Kalau dulu ya di zaman sebelum reformasi, PKN itu seakan-akan jadi alat rezim sehingga materinya disesuaikan dengan like and dislike-nya rezim. PKN belum banyak berdimensi keilmuan. Ya, baru sifatnya itu nilai, moral, norma,
kemudian PKN-nya bersifat pragmatisme. Nah, setelah reformasi, ya ada paradigma baru PKN. PKN berorientasi kepada keilmuan dengan menekankan pada prinsip cross fertilization dari sisi keilmuannya itu ya. Jadi saling menyuburkan antara ilmu. PKN pun ya harus kembali ke basic karakter, yaitu nilai dan moral. PKN menciptakan peserta didik yang kritis tapi juga demokratis. PKN menciptakan budaya kreatif, inovatif warga negara, dan PKN sebagai pendidikan bela negara. Nah ini ya, jadi ada PKN sebagai pendidikan bela negara. Nanti di belakang saya jelaskan. Kemudian PKN sebagai pendidikan politik, PKN menciptakan peserta didik yang sadar hukum dan literasi, ya, termasuk literasi media, literasi teknologi, ya, literasi digital dan macam-macam. Nah, sekarang coba lihat kalau PKN yang terintegrasi itu seperti apa. Ya, tadi Prof. Ari menyatakan PKN yang model terintegrasi itu, coba lanjut slide-nya. Nah, di situ ada pendidikan moral, pendidikan nilai, pendidikan politik, pendidikan demokrasi, pendidikan HAM, pendidikan karakter, pendidikan kebangsaan, pendidikan bela negara, dan pendidikan hukum. Setidak-tidaknya itu. Saya pikir ya di seluruh perguruan tinggi isi PKN ya, baik terintegrasi maupun dipisah tadi itu ya memuat setidaknya dari materi ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana peran dan tujuan PKN itu sendiri? Ya, seperti kita ketahui, PKN itu memiliki peran dan posisi yang amat strategis, amat penting sebagai pilar demokrasi dan nasionalisme di Indonesia. Kemudian PKN pun memiliki peran sebagai apa? Ya, sebagai pembangunan karakter nasionalisme satu bangsa. Bahkan ahli menyebut ya Bronson, PKN itu menurut beliau adalah satu posisi yang sangat sentral dalam membangun apa? Civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Ya, ada 3 civic tuh. Civic knowledge, civic skill, civic disposition. Pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan keterampilan kewarganegaraan, watak kewarganegaraan. Nah, ya, ini 3 hal yang ada di dalam PKN. Makanya PKN itu ketiga aspek ini sangat diperlukan guna menciptakan kehidupan negara yang demokratis. Dan PKN memiliki tujuan, yaitu apa? Untuk menciptakan warga negara yang baik dan cerdas. To be a good and smart citizen. Ya, ini tidak bisa dipisahkan nih antara baik dan cerdas. Orang baik kalau nggak cerdas bisa ditipu orang. Ya, cerdas nggak baik nipu orang. Gitu. Nah, jadi harus baik dan cerdas. Gitu. To be a good and smart citizen. Ya, yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi dan memiliki rasa dan jiwa nasionalisme dan bela negara sebagai warga bangsa. Nah, coba sekarang bagaimana pendidikan bela negara itu dalam konteks civic education dan citizenship education. Coba lanjut. Nah, itu akan dihadapkan dengan persoalan hak dan kewajiban warga negara. Ya, dilanjut slide-nya. Nanti saya katakan ya bagaimana filosofis. Nah, kalau digambarkan begini. Jadi bela negara ya, kalau masuk PKN, baik PKN civic education atau citizenship education, itu berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab negara yang tadi tujuannya itu to be good and smart citizen, ya, to be good and smart citizen, menjadi warga negara yang baik, ya, dan cerdas. Oke, lanjut. Nah, sekarang soal pendidikan bela negara, bagaimana aspek-aspeknya, filosofisnya di bela negara itu. Apa urgensi bela negara sih? Ya, apa tujuan kita membela negara dan siapa yang harus membela dan melalui apa? Ya, urgensi bela negara karena kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negara, maka itu adalah satu kehormatan. Ya, selain hak, kewajiban, tanggung jawab juga adalah kehormatan. Ya. Tujuan bela negara ya untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan, keselamatan demi tegaknya NKRI. Ya, siapa yang harus membela dan melalui apa? Tentu semua warga negara yang harus membela. Melalui apa? Nah, nanti ada 4 upaya bela negara. Ya, salah satunya adalah melalui pengabdian sesuai profesi masing-masing. Anda para mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, belajar yang baik, yang rajin, memiliki tanggung jawab, yang memperoleh nilai yang baik, itu adalah bagian penting dari bela negara.
Jadi bela negara itu spektrumnya amat luas. Ya. Nah, coba kita lihat slide berikutnya, ajas pokok bela negara. Saya melihat ajas pokok bela negara itu setidak-tidaknya ada 4. Ajas kewaspadaan, ajas kesatuan persatuan, ajas keadilan, ajas kesejahteraan. Apa ajas kewaspadaan itu? Kita itu harus selalu waspada. Ya, kesiapsiagaan. Itu waspada. Bukan curiga, tapi siap siaga. Kalau ada apa-apa kita siap siaga. Ya. Nah, kesatuan persatuan ini juga penting ajas bela negara dalam rangka kesatuan persatuan bangsa. Ajas keadilan, bela negara memperjuangkan keadilan dan bela negara berujung pada ajas kesejahteraan. Bela negara untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Nah, oke. Tapi di masyarakat seringkali ada salah atau miskonsepsi ya tentang bela negara. Coba kita lihat. Ada sejumlah miskonsepsi di masyarakat itu tentang bela negara. Ya, lanjut. Saya coba ini saya kutip di tulisan saya sendiri ya kaitan dengan miskonsepsi ini. Dimensi dulu ya. Oke, dimensi bela negara itu sebagai kehormatan dalam rangka memperjuangkan kata kuncinya kedaulatan, keutuhan, keselamatan, kelangsungan hidup NKRI. Ya, bela negara sebagai wujud good and smart citizen. Oke, lanjut. Nah, sekarang meluruskan makna bela negara itu ya. Jadi secara konseptual bela negara tidak identik ya, atau tidak selalu identik dengan militerisme, wajib militer semata. Jadi stigmatisasi bela negara sama dengan militerisme merupakan pandangan yang keliru. Nah, ini saya tuliskan nih ya dalam sebuah tulisan di media nasional di tanggal 25 Agustus 2020. Ya, kemudian apa? Bela negara bukanlah domain militer ansih, melainkan sebagai upaya setiap komponen bangsa dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa untuk kelangsungan hidup NKRI ke depan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya bela negara tidak selalu berkonotasi sama dengan persoalan kombatan, militerisme, angkat senjata, dan lain-lain. Bela negara sebagai wujud kecintaan seluruh warga bangsa kepada NKRI dalam berbagai upayanya sesuai dengan posisi dan profesi masing-masing. Saya mau nanya dulu nih para mahasiswa, suara saya kedengaran ya? Dengaran. Mohon maaf, Prof. Cecep, kita sebentar lagi sudah mau habis waktunya. Kita bisa pindah ke link yang ada di yang baru. chat ya. Ya, nggak apa-apa, tenang. Don't worry, be happy. Ini bagian dari bela negara, Prof. Ari. Ya. Bagian dari bela negara. Nanti ada 5 nilai bela negara, antara lain ya ada cinta tanah air, ada setia, rela berkorban. Nah, rela berkorban itu antara lain pindahlink ya. Jadi pindahlink itu negara gitu. Tenang aja, pokoknya nanti begitu pindahlink ya kita santuy dulu deh, santuy dulu. Ya, santuy dulu. Bahasa milenial dulu lah. Isi